Nisa. Halo Mas. Oh, ada nih di dalam. Nisa atau Mbak Nisa nih? Enggak Mbak boleh. Oh, panggil Mbak boleh ya. Siap. Oh iya. Siap. Di sini Kak Lai. Kita sambil tunggu ya, tunggu apa namanya? Tunggu yang lain untuk join. Siap. Saya kirim apa ya? Saya kirim absennya dulu ya ke Bu Nisa ya, ke Mbak Nisa ya. Ya. Iya boleh. Boleh Mas. Saya manggilnya Mas Hijrah apa Pak Hijrah ini? Sembarang aja, boleh Pak, Pak boleh Mas. Bisa ya. Rapat ini sedang diberikan. Saya mau kemana kan? Ya gue kasih mute ai. Sorry Mbak Nisa ini lagi. Mereka lagi di ini sih sebenarnya, lagi di luar juga. Oh, lagi pada di luar. Mereka lagi Halo. lagi survei lapangan, Oh, mata kuliah APS. PS ya. Ya. Boleh. Boleh Open video. kan video semuanya. Halo. Ada berapa orang, Mas? 18 tambah 15. Berarti 33 Oh, ya? 33. 33, harusnya 33. Baru setengahnya masuk. Iya. Nggak nyampe setengah. Absen. Bisa. Terbuka tiap apa Ji? Lagi sibuk kah ini, Mbak Nisa? Lagi di kantor, Mas. Oh. Sering lembur ya? Ya, sekali-sekali lah, Mas. Oh, iya. Atau nanti saya ini ya, saya buka aja langsung absen online-nya ya. Mbak Iya, Nisa ya. kalau ada absen online-nya boleh, Mas. Langsung. Saya bukain absen online-nya, terus nanti Mbak Nisa yang cari namanya siapa, gitu kan. Nanti saya yang centang di sini kan, atau mau request control juga dari sana boleh. Boleh. Kamu tadi bilang apa? Bandi. Jadi ini ada 2 kelas sebenarnya Mbak Nisa. Cuman apa namanya? Saya gantikan waktu saya namanya daftarkan jadi 1 kelas. Jadi saya nggak Tapi gantikan. oke, tapi mata kuliahnya sama ya? Mata kuliahnya sama. Oke. ini dulu kok pakai Bang ya. Ini masih lama. Kalau kuliah Masih muda saya. Masih seumuran lah sama kalian. Nggak beda jauh kok kita. Iya. Oke. Sudah berapa nih? 21 berarti kurang 2 berarti 19 ya. 19. Mana lagi temannya yang lain? Hai Sura sudah masuk belum? Hai Sura. Ketua tingkatnya. Berarti ada komtinya ada 2 ya Mas? Ya, ada 2 kelas, kan? komtinya nih. Yang satunya Resa, yang satunya Hai Sura. Di luar ya? Resa, Bapaknya di luar. Main-main di luar. start 22 ini ya? Hah? Mami pulang kakak? Oh.
Goyang-goyang saja tuh. Ya, coba. Enter. Ya. Saya bawa anak ke kampus nih. Di rumah nggak ada yang jaga, Mas? Ada ibunya, tapi kan ada lagi satu. Jadi saya udah punya dua nih. Oh, Cowok mau cewek. lagi dia dibawa Iya. ke Yang kantor. cowok saya bawa ke kampus. Udah 4 tahun. Yang pertama ya, Mas? Yang pertama udah Oh, 4 tahun. Yang kedua 1 tahun lebih. Mau 2 1 tahun. tahun lebih. Oke, sudah hadir semua ya? Sebagian ya? Berapa nih pesertanya? 23. 23, Sama berarti kita 21. 21. Nanti kalau hadir lagi saya confirm aja di sini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu walaupun bertemunya tatap maya ya. Maya. Apalagi dengan dosen praktisi kita ya pada hari ini dengan Ibu Khairun Nisa atau boleh dipanggil Mbak Nisa ya. Ya. Beliau insya Allah akan membawakan materi atau memberikan kuliah selama 8 kali ya, setelah proses setelah UTS ini sampai dengan ujian. Nah, mata kuliahnya mata kuliah ekonomi metrika seperti biasa, namun perbedaannya adalah kita gabungkan kelasnya dari kelas 2022A dan 2022B. Karena Mbak Nisa lagi di Jakarta dan tidak bisa ke sini, ya banyak kerjaan dan sebagainya, maka kita berikan materi melalui Zoom. Baik, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ya, nanti boleh Mbak Nisa tambah kalau misalnya ada yang bukan. Saya mau bacakan CV-nya Mbak Nisa dulu. Saya boleh, share screen ya. Share screen. Sudah terlihatkah? Iya, Pak. Sudah. Ya. Sebelumnya terima kasih juga atas kesediaannya Mbak Nisa untuk mengajari mahasiswa kami ya di Unsulbar, Mbak. Jadi memang kami ini masih universitas baru tahun 2017 ya. 17 jadi 13 menjadi negeri, Mbak. 2013 menjadi negeri. Jadi sangat baru. Gedungnya juga sementara dibangun, Mbak. Jadi cuma ada 4 gedung existing yang utama. Kami pun di Fakultas MIPA masih numpang di Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi memang agak kecil ya, masih kecil lah. Tapi kalau di Sulawesi Barat masih ini yang terbesar. Agak besar. Dan kalau total jumlah mahasiswa kami 11.686 sampai tahun 2023 kemarin ya pendaftaran. Nanti insya Allah 3.000 lagi yang akan diterima masuk ke sini. Tapi yang statistik kurang. Nggak nyampe 100, Mbak Nisa. Nggak nyampe 100. Iya, nggak nyampe 100. Ini aja sayang banget. 33 ya. Ini satu angkatan itu sudah 33, baru 33. Angkatan yang sebelumnya lebih banyak, dia sekitar 60-an. Cuman gini, 60 itu sebelumnya 100, tapi di tengah jalan ada yang yang keluar, ada yang pindah dan sebagainya. Jadi banyak sekali tantangannya di sini. Jadi kadang mahasiswa dapat masuk ke sini, kalau nggak dapat beasiswa berhenti. Tapi yang ini yang bertahan. Ini sudah semester 4 bertahan semuanya dan ada yang dapat beasiswa, ada yang tidak. Alhamdulillah mereka bisa bertahan. Ya, bertahan sampai saat ini. Boleh dibuka videonya semua teman-teman.
mahasiswa supaya Mbak Nisa juga kenal-kenal kan, paham sama kalian. Ya, boleh dibuka. Nah, Adik-adik ya, saya manggilnya adik-adik ya, ya Mas. boleh. Menolak tua nih. Ya. Oke, saya bacakan dulu mungkin ya. Ini CV-nya Mbak Nisa, namanya Hairun Nisa. Beliau berkuliah dulu di S1 di University of North Sumatra, kalau bahasa Indonesianya Universitas Sumatera Utara ya, di S1 Matematika. S1 Matematika. Kemudian lanjut studi di IPB University, Institut Pertanian Bogor ya dulunya ya, sekarang ganti jadi IPB University, dengan konsentrasi di Master of Applied Science, Statistik, sorry, Applied Statistik. Jadi master atau magister statistika terapan ya, sama dengan saya. Jadi saya sama Mbak Nisa nih beda satu angkatan. Saya angkatan 2015, Mbak Nisa 2016 ya, Mbak Nisa ya? Iya, Iya. 2016 Mas. Oke, kalau mau menghubungi beliau boleh di email, di telepon, LinkedIn, mau lihat juga GitHub-nya boleh ya. Nah, beliau sekarang berdomisili di Jakarta, tapi beliau ini dinasnya keluar kota sering ya, sering sekali. Kemarin dari Maluku ya Mbak Nisa ya? Kemarin dari Ternate, Mas. Dari Ternate ya. Jadi kemarin kita rencanakan Sabtu atau Minggu ya, tapi ternyata apa namanya harus dinas ke Ternate, jadi kita ubah lagi jadi hari Senin. Mungkin next pertemuan hari apa Mbak Nisa? Terserah nih, saya sih usulnya hari Sabtu atau hari Minggu ya. Jamnya saya serahkan ke teman-teman deh yang di sini mahasiswanya adik-adik. Siap. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini di CV-nya Mbak Nisa, skillnya beliau bisa bahasa R, C++, Python, PySpark, MATLAB, SPSS, SQL, Minitab, ya. Kalau kalian mungkin sudah bisa R ya, R. Python udah belum ya? Yang lain? Sudah. Sudah juga ya, sudah berkenalan ya. Ya, SQL udah kan? Sudah juga, Pak. Ya, sudah. Minitab apalagi ya? Tab, SPSS. Kemudian beliau, Mbak Nisa pernah kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai sekarang ya, di Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen ya Mbak Nisa ya. Oke, kemudian beliau juga pernah jadi data scientist di PT Imobi Solusi Prima dari tahun 2020 sampai bulan 1 tahun 2020. Bulan 9 tahun 2020 ya, jadi 9 bulan. Beliau juga pernah jadi co-trainer di IKRA. IKRA ini salah satu apa nih? Education platform for technology focusing on developing professional and organization capability in business data and technology. Kemudian beliau juga pernah jadi tutor di Primagama. Ini mungkin pada saat kuliah ya Mbak Nisa ya? Ini pada saat kuliah dan sebelum lanjut magister. Lanjut di PB ya. Oke, kemudian sertifikat beliau banyak, ada trainer di pelatihan R di Departemen Statistika IPB, kemudian pelatihan machine learning menggunakan Python di IPB juga, kemudian pelatihan data mining dengan R di UNJ. Oke, ini achievement di Factory 1, di Factory 1, harapan 1 ya Mbak Nisa ya? Ini juara 3 Mas. Juara 3 ya? Growth. Iya. Oh, juara 3 di Data Science Competition, DSI, dan Telkom about Customer Risk Prediction. Jadi pernah ikut lomba tentang Customer Risk Prediction. Ini yang sama ini nggak ya? Sama Mas yang di Qatar itu sekarang? Pak Yunan ya? Iya. Iya benar ya? Betul. Masih di Qatar ya beliau ya? Masih Mas, masih di Qatar, kerja di sana. Iya. Kerja di ini ya kayaknya. Kalau nggak salah kayak di Indomaret gitu ya? Tapi kayak supply makanan gitu. Oh, supply makanan ya.
marketing ya, di riset marketingnya kali. Oke. Oke, baik. Harapan kami adalah Mbak Nisa bisa memberikan insight-insight baru mengenai bagaimana sebenarnya sih statistika digunakan di dunia luar sana. Karena di sini Mbak, mereka itu masih kurang melihat ya, masih kurang melihat contoh-contoh statistika itu sebenarnya digunakan di bidang apa saja sih? Itu sih sebenarnya. Nah, cuman kalau ditambah dengan regresinya nanti kan ekonometri kan nanti kita fokusnya ke regresi. Kalau di kasus-kasus di dunia nyata seperti apa sih? Seperti itu Mbak. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Mbak Nisa sambil saya buka ini ya Mbak Nisa ya, apa namanya, absensinya. Nah, nanti Mbak Nisa bisa absen sendiri, kemudian bisa apa namanya, ngecek orangnya yang mana sih. Siap. Kalau gitu saya kembali share screen ya. Siap, makasih Mas. Ya. Oke. Boleh. Mbak. Nah, oke. Oh, sebentar. Share screen. Oke, selamat siang adik-adik. Suara saya terdengar jelas ya? Bu. Panggil Mbak aja nggak apa-apa. Oke, mungkin lanjut ke perkenalan dulu ya, Mas Hijrah. Makasih tadi udah kenalin. Jadi saya sama Mas Hijrah itu sebenarnya dulu satu kampus nih, gitu ya, di IPB. Jurusannya sama gitu. Kemudian dulu ngekosnya juga deket-deketan. Jadi sama Mas Hijrah udah lumayan akrab. Terus di sini kemarin ditawarin Mas Hijrah gitu ada praktisi mengajar untuk ekonometrika. Jadi sembari saya ngajar gitu ya, saya mau sharing ke adik-adik ini sebenarnya statistika itu di dunia pekerjaan tuh seperti apa sih gitu. Dan tadi Mas Hijrah dengar cerita banyak yang nggak lanjut ya Mas ya, sayang sekali. Padahal di sekarang ini nih, ini lagi ngetren-ngetrennya, lagi banyak-banyaknya, baik itu di kementerian, di pemerintahan, baik itu di di swasta, itu banyak sekali peluang yang ngambil statistika. Jadi anak-anak statistik nih, ini tuh lagi happeningnya gitu. Jadi lagi terkenalnya nih. Jadi untuk data scientist, data analis, bahkan untuk kalau di Kemendikbud sendiri itu untuk kepakainya itu untuk analisis kebijakan. Jadi di Kemendikbud analisis kebijakan kita udah udah melek terhadap analisis data. Jadi semua kebijakan kalau bisa itu berdasarkan data yang ada. Nah, yang mempelajari tentang data itu siapa gitu kan? Yang mempelajari tentang data itu dari ilmu statistik. Jadi ilmu statistiknya walaupun mungkin kalau rumus-rumus gitu ya, rumus-rumus turunannya dan rumusnya datangnya dari mana itu mungkin nggak terlalu dipakai di dunia pekerjaan khususnya gitu ya kalau untuk praktisi, tapi dasarnya logiknya itu pasti kalian adik-adik pakai gitu. Jadi di pekerjaan pun statistika ini sangat kepake sekali dan di kampus-kampus itu jarang ya Mas Hijrah ya, kayaknya masih bisa dihitung nih kampus-kampus khususnya negeri ataupun swasta. Kalau swasta mungkin hampir nggak ada ya Mas yang ada jurusan statistik ya, rata-rata itu kampus negeri yang ada jurusan statistiknya dan itu pun terbatas gitu. Jadi ini untuk motivasi ya ke adik-adik semua gitu ya, jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena percayalah gitu kalau kalian nanti lulus dari statistik pasti peluang pekerjaan itu pasti akan semakin banyak, karena sekarang pun banyak dicari nih gitu, banyak dicari untuk lulusan dari statistika. Jadi mudah-mudahan ini kalau tadi ada 33 orang ya Mas ya? Ya, 33. Ya, kalau ada 33 orang harapannya nanti kalian semangat terus nih sampai lulus gitu. Nanti kita kalau misalkan amin. Kalau mau tahu pekerjaan-pekerjaannya mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya insya Allah nanti saya tunjukkan gitu ya di pembelajaran kita. Ini kan banyak kan tentang regresi.
nanti di setelah-setelahnya apa aja contoh-contoh kasus yang mungkin bisa diterapkan dari yang sudah kita pelajari nanti akan saya coba tampilkan. Kalau untuk sekarang mungkin saya absen dulu kali ya, biar kita bisa kenal nih. Saya mencoba mengingat adik-adik untuk 8 kelas kita selanjutnya. Mas Hijrah boleh minta tolong? Boleh, boleh. Saya share screen dulu ya. Terima kasih, Mas. Ini kalau boleh tahu ikutnya lewat handphone kah atau ada yang pakai PC atau laptop? Pakai PC. Iya, Handphone. handphone. Oke. Muhammad Suaib Febriadi Hadir, Bu. hadir. Oh, ini tadi ya yang bilang saya masih muda kok. Kalau mau tahu saya kelahiran berapa? Saya kelahiran 94. Jadi ya masih 30 awal lah. Kalian Jadi berapa masih kalian? kalian kelahiran berapa ya nih kalau boleh tahu? Saya siapa? 97. Oh, kita cuma 2006, beda Bu. 3 tahun. Berapa? 2003. 96? 2006. Oh, 2002. 2006. 2006 tapi 10 tahun di situ, Bu, 2006-nya. Ini paling tua kelahiran berapa nih? Ada yang 90-an nggak? 97 Resa, Bu. Resa, Bu. Oh. Oke, saya lanjut ya. Nur Arfah, kalau bisa open video ya, open kamera. Oke, Nur Arfah hadir. Halo, Nur Arfah, panggilannya Arfah ya. Pasliani. Hadir, Bu. Pasliani mana? Kameranya belum kelihatan. Oke. Halo, Pasliani Ratih Riswara. Hadir, Bu. Ratih Riswara. Hadir, Bu. Mana? Kamu nggak kelihatan mukanya. Mana Ratih? Mukanya Ratih. Ratih. Mau kenalan Ratih. nih. Mau kenalan dulu Mbak nih Nisa. saya. Ratih, kamu masih di situ kah, Ratih? Ya udah, malu kali si Ratih. Siti Haisyura. Hadir, Bu. Halo, Siti Haisyura. Siti, panggilannya Siti. Syura, Bu. Oh, Syura. Oke, halo Syura. Nursida. Hadir, Ibu. Halo. Salwa Lailatul Qadriyah. Salwa. Halo, Salwa. Salwa hadir. Mas Hijrah, Salwa udah hadir, Mas. Atau saya bisa dapat aksesnya nggak, Mas? Untuk absen online. Mas. Srirai Imayani. Hadir, Bu. Halo. Putri Ramadhani. Putri hadir. Risah. Risah ini komtinya ya, Mas ya? Oh, lain lagi. Hai Sura tadi. Oh, Sura ya. Risah? Hadir? Risah, kamu belum open mic. Risa? Ada nggak ya Risa? Nggak ada ya? Oh, ada nih Risa nih. Hadir, Bu.
Oke. Almiftah. Hadir. Risa ada. Hadir, Bu. Oke. Halo Risa. Almiftah hadir. Alwan Duta Putra. Alwan, mana Alwan? Alwan Nggak ada ya kayaknya. nggak ada, Nggak ada ya. Oke. tapi dia absen. Dia tip absen nih Tidak Alwan. hadir. Normayanti. Ada sih. Nurmayanti ada. Open Normayanti mic ada. Nurmayanti. Hadir, Bu. Open mic. Ya. Nopandri. Ada Bu. Pandri Aryo. Nopandri. Ada Bu. Rabia. Rabia Al-Adawiyah. Hadir, Bu. Ya, halo. Hadir, Bu. Kenal. Ya. Oke. Sudah ya, Mas? Kelas selanjutnya, Mbak. Oke. Kelas selanjutnya ekonometrika B. Oke. Oke, Mutiara. Tiara. Mutiara. Hadir, Bu. Oh ya, halo. Musparti. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Musparti hadir. Musparti dan Pardian. Pardian Itu juga dua. hadir nih, Mas. Di sebelahnya Musparti. 2 orang nih. Sekalian aja Mas nih, Pardian Rusman ya. Ya, Mardian Gusman. Oh itu di sebelahnya ada orang lagi. Ini yang lagi PKL ya. Yang lagi ini kan lagi APS, PKL. Mbak. Lagi APS. Heeh. Iya, Bu. Rosnawati. Rosnawati. Oke, Rosnawati. Hadir, Bu. Halo. Sama teman-teman. Oke, sama siapa itu? Sama Selviana, Bu, dan Alvin. Selviana, Olivia, Metang, Sama Alvin. sama Alvin S. Oke. Nur Aulia. Hadir, Bu. Oh ya, ini kayaknya satu tempat semua ya? Iya, Bu. Ya. Oh. Sofian Raditya. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Nur Hadi. Hadir, Bu. Hadir. Resah. Nah, Tadi ada Risah, ini Resah. Oh, ini komtinya ya, Mas? ya betul. Dulu saya kira Oh, mereka iya. bersaudara, Mbak. Iya, tadi saya kira yang Risah gitu komtinya. Resa dan Oke. mana Resa? Ini ada videonya nih. Oh Ya, iya iya. open Iya. kamera. Oke. Oke, halo Resa. Martinus. 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 Di sampingnya Resa, Mbak. Oh, di sampingnya Resa. Tuh. Oh. Oke, Febrianti Lino. Hadir, Bu. Tapi memang dia sering disebut Febrianto Oh. sama teman-teman. Pas banget ini. Kan? Sorry. Karena Iya, Bu, nama nggak apa-apa, Bu. belakangnya Lino. Eka Patricia. Hadir, Ibu. Oh ya, halo. Intan. Intan. Dari Intan ya? Intan nggak hadir. Ada nih. Ada ya. Intan, mana Intan? Dia Sementara masuk di ke- jalan, Bu. Oh, di Oh jalan. ya, oke.
Dan Rahmi Abdullah. Hadir, Bu. Bohong. Ya, Oh, sama halo. Aulia dia. Sama Aulia. Imran O'Connor. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Ya, halo. Emil tadi ada deh kayaknya. Mana Emil? Emil. Ada nih, Emil Statistika 2022. Nah, Sama ini Febrian Emil. Tilino. Ya. Oh, halo. Sama Muhairun Asyari. Oh, Muhammad sama Ajrun Sari, Bu. Ajrun. Oh, Muhammad Ajrun. Oke. Berarti Oke, lengkap udah ya? hadir semua lengkap ya, Mas. Tadi Lengkap. satu nggak hadir kayak di Tadi kelas satu yang Alwan. awal. Oke. Oke, makasih Silahkan Mas. Mbak. Saya Oke. kasih sebagai ini ya, Mbak Nisa ya. Sebagai co-host ya, bisa enggak ya? Make host. Bisa share enggak ya? Belum bisa ya? Coba. Bisa sih, Mas? Bisa ya? Oke, bisa. Oke. Masih loading ya, Mas? Oke. Udah kelihatan ya? Adik-adik? Ya, Bu. Kelihatan ya, Mas? Oke. Kelihatan, Mbak. Oke, kita mulai dulu ya. Mungkin hari ini karena pertemuan pertama, saya mau coba refresh dulu nih. Kemarin sebelum UTS sudah belajar apa aja gitu ya. Saya mau nanya, udah masuk berapa kali? Terus kita refresh dulu sebelum nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Di 8 kali pertemuan ini nanti kita mau yang mau diajarkan apa-apa saja. Nah, ini saya sebagai dosen praktisi, jadi harapannya di sini nanti kita diskusinya terbuka aja ya, adik-adik jangan malu kalau misalkan ada pertanyaan apapun itu nanti langsung ditanya ke saya aja di saat kita diskusi. Oke, jangan malu ya nanya apapun gitu. Kalau memang belum paham, belum mengerti, kita coba diskusi sama-sama gitu. Kalau yang ada yang nggak tahu, tanya aja. Kalau saya masih belum bisa jawab, mungkin nanti akan coba saya cari tahu jawabannya gitu ya. Karena nggak semua juga mungkin yang bisa saya jawab pertanyaannya. Tapi kalau masih ada yang belum bisa saya jawab, nanti kalau tidak kita cari sama-sama, nanti saya akan bantu coba carikan jawabannya. Di pertemuan selanjutnya nanti akan coba saya jawab gitu ya. Nah, ini kontrak perkuliahan. Mungkin ini sama ya sama kelas-kelas sebelumnya. Jadi kehadirannya ini 25%, tugas, kuis. Kalau tugas dan kuis, mungkin dari saya nggak selalu tiap pertemuan ada tugas ya. Tapi mungkin nanti saya mau kasih kuis-kuis. Kalau sekarang karena ini pertemuan pertama mungkin belum ada kuis, belum ada tugas. Tapi siap-siap nanti izin nih Mas Hijrah, saya bisa kan ya ngasih tugas? Boleh banget. Sebanyak-banyaknya, Bu. Oke. Mereka senang dikasih tugas katanya. Mereka senang ya? Iya. Oke, berarti ini tugas sama kuis. Nanti mungkin nggak tiap hari ada, nggak tiap pertemuan ada tugas sama kuis, tapi saya sih pengennya kalau ada yang belum clear di kelas, kita bisa jadiin tugas gitu ya. Jadi minggu kedepannya kita ada bahan nih untuk disampaikan, untuk didiskusikan. Terus ini ujian akhir 40%, jadi masih banyak di ujian ya, tapi bobotnya di kehadiran sama tugas itu masih lebih banyak dibandingkan dengan ujian ya. Oke, ini rentang nilainya. Oke. Nah, ini kontrak perkuliahan. Jadi ini kita dari pertemuan 9. Nanti saya mau tahu ya di pertemuan 8 sampai dari pertemuan pertama masuk mata kuliah ekonometrika sampai pertemuan 8 ini kalian belajar apa saja, tapi kalau yang dengan saya ini
nanti sampai ke pertemuan 16 ya, ujian akhir, sampai sebelum ujian akhir kita akan mempelajari terkait dengan analisis regresi berganda. Nah, hari ini ada refresh materi. Materi sebelumnya itu terkait dengan analisis regresi ya. Analisis regresi biasa. Terus setelah kita belajar regresi berganda, nanti kita akan mempelajari ini sifat-sifat atau asumsi-asumsi yang ada di analisis regresi. Itu ada multikolinearitas, heteroskedastisitas, sama autokorelasi. Jadi 3 asumsi penting ini nanti yang akan kita pelajari satu-satu. Sofyan Raditya gabung sama Resa Zoom-nya. Ini yang kelas yang tadi ya, Sofyan Raditya yang nggak hadir ya? Oke, yang hadir, ya. Yang hadir semua, Mbak. Yang hadir semua. Oh, dia tadi mungkin udah hadir semua. Satu ke HP-nya di off kan. Oh, oke. Oke, Sofyan. Nah, di situ nanti di pertemuan ke-14 kita regresi logistik, kemudian regresi lainnya, regresi dengan data panel, sampai sebelum UAS. Ini bukunya, saya masih gunakan buku yang sama ya, dengan yang digunakan oleh Mas Hijrah ya. Ini dari IPB, ini yang buat dosen kita nih, pemodelan dan pendugaan, kemudian dari Gujarati. Ini bukunya yang selalu dipakai nih Gujarati ya. Buku ekonometrika yang sangat terkenal kita pakainya Gujarati. Oke. Kita refresh dulu mata kuliah yang kemarin. Itu udah belajar sebenarnya regresi linear tuh tujuannya untuk apa sih? Saya mau tanya dulu nih. Kemarin kan kalian udah belajar ya regresi linear ya. Saya mau tanya siapa ya? Saya mau tanya Muhammad Suaib Febriadi deh. Ini panggilnya Suaib Febri ini. Coba. Iya, Bu. Febri ya? Suaib, Bu. Oh, Suaib. Suaib sama siapa kamu di situ? Teman kos, Bu. Oh, teman kos. Oh, nggak sama teman sekelas ya. Oke. Suaib, saya mau tanya. Kemarin kan udah belajar, kalian sudah belajar regresi linear ya? Iya, Bu. Regresi linear sederhana. Nah, kalau regresi linear sederhana, itu variabelnya, variabel penjelasnya, itu ada berapa? Apa, Bu? Kalau regresi linear sederhana, variabel penjelasnya ada berapa? 1, Bu. Oke, 1. Benar sekali. Oke, saya mau nanya yang lain. Makasih, Suaib. Saya mau tanya Intan. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Kasih Intan. Intan yang lagi di jalan tadi kayaknya, Mbak. Oh, yang lagi di jalan ya, Mas. Oke, ganti deh. Mutiara. Iya, Bu. Nah, kemarin sudah belajar regresi linear sederhana. Tadi kata Suaib, kalau regresi linear sederhana, penjelasnya cuma 1. Nah, sebenarnya regresi linear itu tujuannya untuk apa? Kenapa sih kita harus belajar regresi linear? Untuk melihat pengaruh antar variabel, Bu. Pengaruh antara variabel. Ada variabel apa aja? Variabel X dan Y. X dan Y. Harus X dan Y kah? Mutiara? Tergantung variabel apa yang diberikan, Bu. Oke. Yang jelas harus ada 2 variabel tadi kan, X dan Y. Nah, X dan Y itu apa? X itu
Penjelasnya, Bu. Jelas dan Respon. Oke, berarti dalam regresi linear sederhana dalam regresi linear ya, dalam regresi linear khususnya setidaknya kita harus memiliki dua variabel, yaitu variabel penjelas dan variabel Respon. Respon, Bu. Oke, jadi berarti ini mudah-mudahan semuanya udah paham ya terkait dengan regresi linear. Jadi kenapa kita harus belajar regresi linear? Ini karena ada dua kejadian gitu ya yang kita ingin tahu hubungannya seperti apa. Nah, satu hubungan seperti apa sih yang bisa dijelaskan dengan regresi linear? Apakah hubungan yang saling keterkaitan gitu ya, atau hubungan yang karena ini regresi linear gitu ya, berarti hubungan yang bisa dijelaskan adalah hubungan linear gitu ya, karena kalau misalkan ternyata hubungannya bukan hubungan linear, maka itu tidak bisa dijelaskan dengan regresi linear. Maka kita harus cari pemodelan lain yang bukan regresi linear untuk dijelaskan di modelnya. Nah, kalau kemarin itu contohnya yang bisa kalian dapat dari suatu pemodelan regresi linear itu apa? Saya mau nanya ke Selvi dan Rahmi nih, Selviana dan Rahmi. Selviana, Rahmi, apakah kalian ada? Selviana, Rahmi, main yuk. Mana Selviana? Selviana, Rahmi. Iya, Bu. Apa kenapa ini? Saya mau nanya, karena ini berdua ya, coba kalian sebutkan dua kejadian gitu ya. Ada yang satu variabel penjelas dan yang satu variabel responnya yang bisa dimodelkan dengan regresi linear. Contoh dua variabel yang bisa diregresikan dengan regresi linear. Kalian ingin mencari hubungan variabel apa aja? Jadi kan katanya regresi linear itu adalah suatu model untuk menggambarkan suatu hubungan linear. Harga barang dan permintaan, Bu. Oke, harga barang dan permintaan. Jadi hubungannya apa tuh harga barang dan permintaan? Hipotesisnya apa? Mau dilihat dari harga barang dan permintaan. Biasanya kalau permintaannya semakin banyak, harganya semakin kecil kah atau semakin tinggi? Semakin tinggi. Iya. Kalau harga naik, Bu, tentu akan mempengaruhi permintaan barang. Permintaannya semakin kecil. Permintaannya semakin kecil. Kalau permintaannya semakin kecil, harga barangnya akan naik. Berarti kalau tidak ada peminatnya, harganya semakin tinggi. Harganya tinggi kalau nggak ada peminatnya. Ya udah nggak usah dibeli. Tadi yang jawab siapa? Selviana apa Rahmi tadi tuh? Selviana atau Rahmi tadi yang jawab? Selviana kayaknya, Selviana. Oh, Selviana. Oke, jadi kata Selviana, contohnya regresi linear ada permintaan dengan harga barang. Semakin tinggi permintaan, harganya semakin kecil. Kalau menurut saya, hubungannya dari harga barang dengan permintaan semakin
tinggi harga barang, semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi harga barang. Jadi kalau misalkan banyak nih yang minta, kebutuhannya banyak, otomatis harga juga akan semakin tinggi. Pasti ditinggikan dong. Kalian nih misalkan harga semakin tinggi, misalkan ini lagi ngetren iPhone 13 gitu ya. Enggak, iPhone sekarang udah iPhone berapa sih? iPhone 15 ya? 15, Mbak. 15. 15. Belum ada yang punya kayaknya di sini ya. Belum ada yang punya. Nggak ada yang Ini belum ada yang punya. iPhone 15 misalkan. Lagi ngetren nih iPhone 15. Baru masuk kan. Nah, banyak nih orang-orang mau iPhone 15. Nah, harganya semakin tinggi bandingkan dengan iPhone 13. Dulu di awal-awal saat iPhone 13 pertama kali muncul, pasti harganya lebih tinggi kan dibandingkan dengan sekarang. Kenapa sekarang lebih rendah? Ya karena permintaannya lebih sedikit. Permintaannya nggak sebanyak dulu, permintaannya sedikit sekarang, makanya harganya turun. Nah, sekarang yang mahal itu iPhone 15 karena dia baru, permintaannya semakin banyak, orang-orang banyak yang mau pakai iPhone 15 gitu. Makanya harganya jadi semakin tinggi. Makanya kalau kemarin sebelum belajar regresi sudah belajar korelasi. Sudah, Sudah Bu. korelasi. Kok saya Oke, jawab? korelasi sudah ya harusnya. Harusnya sudah ya, harusnya sudah belajar korelasi. Nah, saya mau nanya juga nih, apa bedanya korelasi dengan regresi? Saya mau tanya ke Resah deh, Resah. Resah dan Sofian boleh Iya Bu, nyanyi. iya Bu, saya. Iya, Resah atau Sofian itu Resah? Resah ya? Resah, saya mau tanya, apa bedanya regresi dengan korelasi? Kan sama-sama menceritakan hubungan nih. Kalau korelasi hanya melihat hubungan linear Bu, sedangkan regresi dapat melihat pengaruh linearnya. Apa bedanya hubungan sama pengaruh? Tunggu dulu Bu. Hah? Apa bedanya hubungan sama pengaruh? Coba kamu kasih contoh deh. Ya, saya Bu. Boleh. Siapa tuh? Kalau Sofian. Kenapa? Ya. Nabila kok apa pertanyaannya Bu? Apa? Tadi kan kamu bilang bedanya regresi dengan korelasi. Korelasi itu hanya melihat hubungan. Kalau regresi itu melihat pengaruh. Iya Bu. Nah, coba contohkan yang kejadian yang korelasi sama yang regresi. Oh, kalau Commute? kalau hubungan tidak jelas, yang mana yang mempengaruhi yang mana? Resah. Masih ada nih. Resah, kamu commute. kalau pengaruh Ibu mungkin dari segi yang kayak semisal hubungan yang tidak jelas itu bisa dipengaruhi, sedangkan kalau pengaruh itu hanya sekedar pengaruh Bu. Hanya sekedar pengaruh. Tapi kalau pengaruh toh semisal untuk variabel X mempengaruhi Y, tidak pada sebaliknya Bu. Nah, itu pengaruh, nggak berlaku kebalikan gitu ya. Kalau korelasi,
Saya tanya yang lain deh, yang lain ada yang bisa jawab? Bantu Resa dan Saya, Sofian. Bu. Oke, boleh siapa tuh? Sri Rahmayani, Bu. Sri Rahmayani. Kalau perbedaannya, Bu, kalau korelasi itu kan untuk mengetahui apakah ada variabel tertentu mengikuti hubungan linear atau tidak. Apakah ada variabel tertentu mengikuti hubungan linear, merupakan hubungan linear atau tidak. Sedangkan regresi itu digunakan untuk mencari pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Ibu. Oke, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih, Sri Rahmayani. Kalau saya punya contoh gini ya, saya punya contohnya di sekarang ini di kota Jakarta itu banyak pengemis, ya, banyak pengemis dan juga banyak apa ya? Jadi di kota Jakarta itu sekarang itu banyak pengemis dan juga banyak pendatang, gitu ya. Banyak pendatang dari daerah lain gitu yang di luar Jakarta. Nah, apakah hal ini gitu ya, si pengemis ini berkorelasi linear dengan banyaknya pendatang di Jakarta? Ataukah sebenarnya si banyaknya pengemis ini terjadi gitu ya, terjadi karena banyak pendatang dari kota lain ke Jakarta? Gitu. Apakah dengan semakin banyaknya pendatang yang datang ke Jakarta, maka akan berhubungan dengan semakin banyaknya pengemis di kota Jakarta, atau sebenarnya gitu ya, yang menyebabkan banyaknya pengemis itu adalah banyaknya pendatang di Jakarta, banyaknya pendatang dari kota lain ke Jakarta, gitu. Saya mau tanya, karena sebenarnya banyaknya pengemis nih ya, dari kalau misalkan dari riset sebenarnya banyaknya pengemis itu bisa jadi bukan karena banyak pendatang, tapi memang kebetulan banyaknya pengemis itu sejalan dengan banyaknya pendatang gitu. Semakin banyak pendatang yang ke Jakarta setelah Lebaran gitu ya, maka pengemis di Jakarta juga semakin banyak. Tapi sebenarnya sebelum itu pun gitu ya, sebelum itu banyak juga memang yang sudah jadi pengemis. Nah, ini antara kejadian banyaknya pengemis dengan banyaknya pendatang itu korelasikah atau regresi? Saya mau tanya, ada yang bisa jawab? Bagaimana tadi? Nih, setelah Lebaran itu kan banyak ya. Nih setelah Lebaran itu ternyata semakin banyak pengemis di Jakarta. Dan semakin banyak juga pendatang yang datang ke Jakarta setelah Lebaran. Nah, tapi sebenarnya banyaknya pengemis di Jakarta itu sudah terjadi sebelum Lebaran, di mana sebelum Lebaran itu pendatang dari kota lain itu belum datang ke Jakarta, gitu. Tapi sebenarnya saat puasa kemarin pun itu sudah mulai banyak pengemis tuh, gitu ya. Nah terus setelah Lebaran itu banyak pendatang dari kota lain itu datang ke Jakarta dan banyak pengemis juga, gitu. Nah yang mau saya tanyakan, kejadian ini itu merupakan korelasi linearkah atau itu sudah merupakan salah satu bentuk dari regresi, yaitu pengemis gitu ya, banyaknya pengemis di Jakarta itu dipengaruhi oleh datang dari luar kota. Korelasi linear, Bu. Korelasi linear, kenapa itu korelasi nggak regresi? Resa apa Sofian? Resa, Bu, Resa. Oh ya Resa, kenapa Resa itu korelasi bukan regresi? Karena kenapa, Bu? Dari segi pemahaman bahwa kan tadi dijelaskan pengemis ini terjadi sebelum pendatang yang
berdatang di kota tersebut itu terjadi. Sedangkan dari pengemis kan banyak memang memulai sudah banyak pengemis Ibu, jadi kan tidak berkorelasi Ibu. Apa sih? Apa tadi? Tidak mempengaruhi. Iya Bu. Sorry tidak mempengaruhi karena memang kan pengemis sudah banyak sebelum orang mudik masuk ke kota itu. Oke. Resapin minum. Betul. Jadi udah tahu ya bedainnya ya yang mana korelasi, yang mana dia bisa regresi. Jadi kalau korelasi itu memang saling berhubungan. Jadi kalau misalkan nih tadi contohnya gitu ya, si Alvin, kamu mau jawab Alvin? Atau Alvin ada contoh lain? Nah, nggak ada ya. Tidak, Bu. Berarti tidak ada. Oke, jadi kalau korelasi itu ada satu kejadian yang saling berhubungan, baik dia berhubungannya secara bersama-sama gitu ya, yang satu semakin naik maka dia juga semakin naik gitu kan, ataupun saling bertolak belakang, yang satu semakin naik dia semakin turun, tapi hanya menyatakan hubungan gitu ya, tidak menyatakan pengaruh. Nah, kalau misalkan regresi itu menyatakan pengaruh kayak tadi di Jakarta itu setelah Lebaran pengemis semakin banyak dan juga orang-orang dari luar kota juga semakin banyak datang ke Jakarta. Tapi sebenarnya banyaknya pengemis itu tidak dipengaruhi dengan banyaknya orang yang datang ke Jakarta. Karena menurut riset gitu ya dan dilihat di Jakarta itu pengemis juga sebelum orang yang dari kota lain itu datang ke Jakarta, pengemis pun memang sudah banyak. Artinya dengan berdatangannya orang itu tidak mempengaruhi pengemis gitu. Jadi yang satu itu memang dia mempengaruhi, yang satu itu hanya kalau korelasi itu hanya menyatakan hubungan saja, kalau regresi itu menyatakan pengaruh gitu. Nah, itu tadi regresi dan korelasi. Tapi kita harus tahu dulu nih sebelum kita belajar regresi, kita juga harus tahu korelasi. Kenapa? Karena regresi ini pun akan akan melihat hubungan juga. Tapi selain hubungan, dia juga melihat pengaruh gitu ya. Kalau ada kejadian yang kita duga itu saling berhubungan, maka kita harus dicek lagi kan, melihat lagi, oh ini kejadian ini berhubungan, tapi apakah sebenarnya si kejadian tersebut mempengaruhi kejadian lainnya, gitu ya. Oke, sampai sini sudah ya. Nah, ini tadi untuk regresi sendiri, kalau regresi ini variabelnya harus numerik, angka-angka, atau sebenarnya bisa kategorik. Ini regresi linear nih. Regresi linear itu variabelnya harus numerik kah? Atau sebenarnya regresi linear itu bisa menggunakan variabel yang kategorik. Saya mau tanya Martinus. Martinus ada? Iya, Bu. Bisa diulang pertanyaan, Bu? Variabel X dan Y di regresi linear sederhana itu bentuknya harus numerik atau boleh kategorik? Boleh kategorik, Bu. Regresi linear boleh kategorik. Linear loh. Iya, Bu. Ada yang punya pendapat lain? Yang cewek deh. Intan. Kalau kata Martinus boleh kategorik regresi linear. Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh?
Oke, jadi benar ya kata Intan ya. Jadi regresi linear itu nggak boleh pakai variabel kategori. Kalau kategorik nanti itu masuknya logistik gitu ya. Datanya berbeda. Kenapa nggak boleh? Karena regresi linear itu menyatakan hubungan atau pengaruh linear antar satu variabel dengan variabel lainnya atau antar variabel bebas dengan variabel penjelas atau variabel responnya. Jadi hubungan linear antara X dengan Y atau hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel penjelasnya. Dan hubungan linear itu hanya bisa didapat dari variabel-variabel numerik gitu. Kalau variabel kategorik nanti kita belajarnya bukan regresi linear, tapi nanti di materi selanjutnya itu ada regresi logistik. Jadi variabelnya kategorik. Nah, kalau variabelnya numerik, dua-duanya numerik, itu hanya bisa dilihat pengaruhnya dari regresi linear. Gitu. Kalau kategorik itu tidak bisa dilihat pengaruhnya dari regresi linear, harus menggunakan model lainnya. Gitu ya. Nah, ini hubungannya tadi kalau hubungan linear itu semakin naik yang satu, maka variabel satunya juga semakin naik atau semakin turun. Nah, ini contohnya ya, ini contoh kalau kita mau lihat hubungan regresi, hubungan linear, kita bisa cek dari grafiknya. Ini contohnya ukuran toko dengan penjualan tahunan. Jadi semakin besar nih luas tokonya, maka penjualannya juga semakin naik atau semakin turun. Kalau kalian lihat dari gambar yang ini nih, kan ada grafik nih. X-nya itu menyatakan luas tokonya atau ukuran toko. Terus ini Y-nya itu menyatakan penjualan tahunan dalam $1.000. Ini pakai dolar nih. Saya mau nanya Putri. Putri Ramadhani, ada Putri Ramadhani? Putri. Putri. Putri ada? Putri. Iya, Bu. Ini kan grafiknya kelihatan nggak? Grafik ukuran toko dengan penjualannya kelihatan? Iya, Bu. Nah, kalau menurut Putri, ini semakin besar ukuran tokonya, maka penjualannya semakin meningkat atau sebenarnya penjualannya semakin menurun kalau dari grafik. Semakin besar ukuran tokonya, semakin tinggi juga penjualan tahunnya. Oke, nah kalau yang seperti ini menyatakan hubungan linear atau tidak? Menurut Putri. Linear, Bu. Oke, linear ya. Ya, benar. Nah, ini model linearnya ya. Makasih Putri. Model linearnya, Y itu variabel penjelasnya, X itu, Y itu variabel respon, X itu adalah variabel penjelas. Berarti semakin tinggi, di sini ukuran toko itu bisa digambarkan dengan X ya. Berarti semakin tinggi, semakin luas tokonya, maka semakin tinggi juga penjualan tahunannya. Nah, ini regresi linear itu hanya satu variabel tadi kata Imran ya tadi. Nah, bagaimana dengan regresi berganda? Sebelumnya udah tahu belum bedanya? Ada yang tahu nggak nih bedanya regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda? Yang satu sederhana tadi hanya satu variabel, kalau berganda berarti ada yang tahu? Risah ya, bukan resah. Risah sama resah ini beda kelas ya? Iya, Bu, beda, Bu. Bedanya tahu nggak? Siapa nih? Yang jawab resah ya?
Apa bedanya regresi linear sederhana dengan berganda? Clue-nya tadi kalau regresi linear, variabel X-nya itu hanya satu, variabel bebasnya hanya satu. Kalau regresi berganda, variabel bebasnya Dua. dua. Dua, Dua Bu. atau Banyak. dua atau Lebih. boleh lagi dua? Dua atau lebih, Bu. Lebih dari satu, Bu. Oke, lebih dari satu. Artinya kalau lebih dari satu, model regresinya kalau misalkan di regresi linear itu kan model regresinya Y, katakanlah Y adalah variabel penjelas, X-nya adalah variabel bebas. Artinya model regresinya Y sama dengan A tambah BX. Ya. Nah, kalau di regresi berganda, contohnya nih, misalkan saya mau cari, nah kalau ini kan ada ukuran toko ya, luas toko dengan penjualan tahunan, hubungannya ada. Nah, selain luas toko, ada lagi nih variabel yang mempengaruhi penjualan tahunan. Misalkan ketersediaan barang gitu ya. Jadi semakin luas tokonya, kalau ketersediaan barangnya semakin banyak, maka penjualannya juga semakin banyak. Itu kan asumsi kita kan. Kalau misalkan kalau misalkan tokonya semakin kecil, maka yang bisa masuk di situ gitu ya, banyaknya barang juga semakin kecil kan. Dan itu akan mempengaruhi penjualan tahunan. Jadi semakin nah, di sini variabelnya ada dua. Apa aja nih? Kalau tadi saya contohkan ada ukuran toko, terus ada ketersediaan barang, sama ada penjualan tahunan. Jadi variabel bebasnya itu ada dua, lebih dari satu. Jadi nggak cuma ukuran toko aja nih yang mempengaruhi penjualan tahunan, tapi ketersediaan barang itu juga mempengaruhi penjualan tahunan. Jadi semakin banyak ketersediaan barangnya dan juga semakin luas tokonya, maka akan semakin banyak penjualan tahunannya gitu ya. Nah, itu regresi berganda. Jadi sebenarnya regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda bedanya ada di jumlah variabel bebasnya. Jadi kalau misalkan ada di X-nya gitu ya. Kalau misalkan regresi linear sederhana, X-nya hanya satu, yang mempengaruhi hanya satu variabel. Kalau regresi berganda yang mempengaruhi bisa lebih dari satu variabel. Nah, tapi variabel Y-nya itu bisa satu atau dua? Variabel penjelasnya bisa satu atau dua? Harus satu. Satu, Bu. Ya, betul, harus satu. Kalau misalkan dua, berarti udah nggak pakai regresi lagi. Jadi, karena hubungannya tadi masih linear, gitu ya, hanya menjelaskan hubungan linear, berarti variabel penjelasnya cukup satu. Jadi, dijelaskan hubungannya itu satu-satu. Gitu. Walaupun variabel bebasnya ada dua, tapi dia mempengaruhi ke satu variabel penjelas, gitu ya. Nah, itu mungkin kalau untuk ini refresh gitu ya sama pembukaan di regresi linear berganda. Nih Mas Hijrah, izin. Ya. Kayaknya kalau untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu ya Mas. Tadi saya udah kenal sama adik-adik. Nih makasih sekali. Mungkin kita bisa jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya Mas, mau kapan? Boleh. Makasih Bu Nisa atau Mbak Nisa ya kalau saya panggil kalau teman-teman mahasiswa. Jadi saya tuh pas masuk sini Mbak Nis, itu saya kira saya masih muda. Pas nanya kalian umur berapa atau apa namanya kelahiran tahun berapa, ternyata 2000. Paling tua. Tidak. Paling tua umur berapa nih Mas? Paling tua ini 2004 ya, 2005 lah. 2003, Pak. Katanya tadi Nur Hadi di 97. 97 Nur Hadi. 97. Nur Hadi 97 ya? Mana Nur Hadi? Berarti kamu masuk Karena dia paling besar di kelasnya. Kamu Gen Z. Gak apa-apa kok Mas. Di teman saya juga ada yang 2000 kok di sini. Oh, iya. Jadi saya masih merasa muda.
Ya masih muda lah ya. Kan belum belum ini kan masih muda lah, masih 30. Si aman. Ya. Terima kasih banyak Mbak Nisa ya. Teman-teman atau adik-adik di Unsur Bar ini sudah terrefresh lagi tentang masalah regresi linear sederhana dan akan masuk ke regresi linear berganda. Ada pertanyaan mungkin sebelum Mbak Nisa Iya, boleh. menyelesaikan kuliahnya pada hari ini? Aisura ada pertanyaan? Boleh nanya apa aja ya? Nah ini Aisura komtinya ini kelas A, komti. Kelas A. Nah, kalau di sana namanya komti. Aisura. Di apa namanya? Dikasih pindah ininya. Ntar saya ini dulu. Aisura ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Jelas. Jelas ya. Kalau saya mau kasih PR gitu Mas, kalau saya mau kasih, enggak sih, kalau pertemuan ini belum ada PR, saya belum nyiapin tugas. Kalau saya mau kasih tugas, bisa praktek gitu kali ya Mas? Kalau Boleh, praktek boleh. mungkin kan ya, tugas praktek gitu. Tapi mungkin kapan ya enaknya ya? Karena mohon maaf nih Bu Nisa, karena lab komputer kami itu semuanya lagi dipakai UTBK. Oh, untuk AN ya, untuk UTBK ya? UTBK untuk SNMPTB. Jadi kita belum bisa masuk di sana. Belum bisa masuk. Ya, terus yang punya laptop mungkin nggak sampai setengahnya ini di kelas ini, nggak sampai setengah. Ya. Oh, jadi, berarti sementara tugas paling ya sementara mungkin tugas. praktek ya. Tapi kalau tugasnya butuh laptop, mereka biasanya gantian atau pinjam temannya. Tapi kalau mau langsung praktik langsung, itu agak sulit. Misalnya di pertemuan ini suruh praktik langsung kan, itu agak sulit. Tapi kalau tugas dibawa ke rumah kan ada komputer lain yang bisa dipakai. Ya. Oke. Boleh deh. Saya di ruangan saya juga ada komputer satu ya. Kalau mau ada yang mau pakai, boleh pakai ke sini ya. Jadi ada komputer kampus satu di ruangan saya. Kalau kalian butuh untuk mengerjakan tugas, boleh. Kalau R nih saya mau nanya dulu nih, kalau R-nya udah belajar sampai mana? Kalau masukin data Excel udah belajar sampai situ kan? Iya Bu, sudah. Bu. Iya Bu, sudah. Yang R itu mata kuliah apa? Yang pakai R? Pengantar data science. Mata kuliah pengantar data science sama komputasi statistik juga pakai R, Bu. Kalau regresi di R berarti udah belajar juga? Atau iya, Bu, belum? kemarin sebelum UTS. Oh, sebelum UTS sudah belajar regresi di R berarti ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, berarti bisa nih, Mas. Ya, bisa. Bisa kalau pakai. Oke, nanti berarti di selanjutnya mungkin pertemuan selanjutnya setelah regresi berganda kali ya? Ya. Saya boleh. buat contoh kasus gitu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Bu Nisa? Boleh tanya juga, ngapain kemarin Bu di Ternate Bu? Di Ternate. Kita nggak masuk, boleh. Boleh. Bisa. Mau tanya-tanya saya, oh ya mungkin kalau mau tanya-tanya gitu ya, kerjaan saya di sini ngapain. Jadi kalau di Kemendikbud, nggak ada yang nanya sih sebenarnya. Saya mau sharing aja kali ya. Saya sharing nih. Kalau di Kemendikbud, saya terutamanya ngurusin bantuan operasional sekolah nih, Bos. Jadi selain yang lain juga saya fokusnya ini ngurusin terkait dana BOS. Jadi kalian kalau kelahiran tahun 2004 berarti kan masih
2020 itu masih sekolah ya, masih SMA kan? 2020 masih SMA. Nah, kalau SMA-nya negeri atau swasta, mungkin beberapa swasta itu banyak yang kita lakukan dana BOS. Nah, statistiknya dipakainya di mana gitu kan? Kan cuman ngurusin dana BOS. Nah, statistiknya itu kepake waktu kita ngecek, nganalisis kebutuhan sekolah itu alokasinya satu sekolah itu berapa sih? Itu masih kepake tuh statistiknya. Jadi lebih ke optimalisasi ya, optimalisasi dan juga terkait evaluasi-evaluasi kebijakan gitu. Jadi di sini juga kita banyak survei-survei itu juga untuk menentukan kelayakan ya, lebih banyaknya sih untuk melihat analisis kebijakan gitu ya. Sebenarnya layak nggak sih si satu sekolah ini dapat bosnya sekian gitu. Nah itu kita pakai. Cuma memang statistik yang dipakai nggak berat-berat gitu ya. Paling lebih banyak deskriptif doang gitu, analisis deskriptif. Tapi sebenarnya regresi dan juga nanti kalian akan belajar asumsi-asumsi klasik di regresi linear itu tuh kepake. Jadi dimanapun kalian bekerja, ini mata pelajaran ekonometrika nanti untuk asumsi klasik itu pasti dimanapun kalian kepake. Contohnya kalau di saya tuh kepake sekali gitu ya. Tadi sekedar korelasi pun gitu ya, sekedar korelasi itu juga akan kepake. Nah kalau di sini tuh biasanya kita mau lihat korelasinya kan di dana BOS itu kita sekarang udah pakai tingkat kemahalan ya gitu ya. Jadi setiap daerah itu dikasih alokasi dana yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya disitulah kita pakai korelasinya gitu. Di daerah ini sebenarnya kalau kita kasih berbeda, ngaruh nggak sih ke tingkat pembelajarannya? Atau sebenarnya tingkat pelajaran itu mereka dikasih duit berapapun gitu ya, itu nggak ngaruh sama sekali dengan belajar apa namanya tingkat pembelajarannya gitu, kualitas pembelajaran di sekolahnya gitu. Jadi makainya sih di situ. Jadi logikanya kalau kita belajar statistik itu pasti kepake di lingkungan pekerjaan. Tuh karena nggak ada yang nanya, jadi saya jawab sendiri. Itu sih Mas. Ya, Terima kasih Bu Nisa sudah memberikan banyak sharing-sharing ke mahasiswa di Unsulbar. Kalau ke sini Mbak Nisa, kalau ada kesempatan mungkin ke sekolah-sekolah yang di Sulawesi, apalagi Sulawesi Barat. Tapi kayaknya udah dikasih tahu ya mungkin sama asesor-asesor yang sebelumnya ya. Kalau medannya di sini tuh agak berat. Jadi kalau belum pernah ke Sulbar sih Mas. Kalau mau ke sini ada 2 jalur. Boleh lewat dari satu sih sebenarnya, cuman Makassar, transit Makassar, habis itu ke Mamuju. Dari Mamuju ya. Mamuju 4 jam nih dari Mamuju ke sini. Kalau Makassar langsung darat itu 6 sampai 7 jam. Ya, 6 sampai 7 jam. Jadi lumayan lah. Di sini medannya agak inilah. Kotanya kota apa, Mas? Kalau ibu kotanya Mamuju. Oh, ibu kotanya Mamuju. Tapi Unsulbarnya di? Unsulbarnya di Majene. Oh, Majene. Nah, Majene itu di mana? Di tengah-tengah lah ya. Antara Makassar sama nanti kalau saya ada tugas ke Majene, saya singgah. Siap. Mudah-mudahan ada kesempatan bertemu di Majene. Selanjutnya mungkin boleh open video semua, kita coba screenshot, teks screenshot supaya kita bisa laporkan ke platform praktisi mengajar bahwa kita telah melaksanakan perkuliahan perdana nih untuk praktisi mengajar di Khairul-Nisa. Oke. Perbaiki memang semua. Oke. Saya screenshot ya. Tar. Kenapa nggak mau nih?
Sudah, Pak? Belum. Tunggu. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Yang slide 2. Oke, terima kasih. Saya save dulu ya. Tar. Oke. Makasih Bu Terima Nisa. kasih Mas Hijrah, adik-adik semuanya. Kita akan bertemu lagi di 7 pertemuan selanjutnya. Jadi jangan bosan-bosan ya. Nanti tanya terus sama Bu Nisa. Kalian bisa dapat banyak nih pengalaman dari beliau ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Mbak Nisa atas waktunya pada hari ini. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan depan. Insya Allah kita segera untuk menentukan waktunya. Sekian mungkin. Ada kata-kata penutup dari Mbak Nisa, aman? Aman, Mas. Oke, siap. Oke, terima sekian kasih ya adik-adik. semuanya. Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live ya. Alhamdulillah, selesai satu Adik-adik. kali. Mas Hijrah. Kelas A kapan survei? Baru mau bawa suratnya ke Besok Riana, baru dibawa. Oh iya. Persiapkan memang ya Sekaligus dokumen survei kalian juga, ya. Pak. Karena kalau kalian cetak semua berat juga kan, berapa ratusan. Berapa ini? Sudah dihitung sampelnya? Sudah. Oke guys, kali ini kita akan pulang. Kita akan pulang. Jahat. Kok Intan tidak gabung sama temannya? Berapa tadi dapatnya? 100? Berapa? Cepatnya masa 120 cepat sekali. Sudah 50%, Pak. Masa. Oke. Cepat selesai surveimu ya. Pak, tindak lanjuti tadi itu pertanyaan Pak. Apa itu? Yang tadi, Pak. Oh, iya. Yang di chatku Pak, nah bagaimana baiknya Pak? Iya. Oke Pak. Oke. Kami mau balik dulu, dadah. Dadah. Oke, makasih ya semuanya ya. Dadah, Pak. Hati-hati di jalan. Dadah. Bisa keluar, Pak? Ya. Uji pintar, Pak. Uji pintar. Ogi ya. Belum terus ya Ogi. Oke, makasih ya. Saya matikan ya. Siapa HP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.